الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita kembali akan mengkaji sirah kehidupan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Setelah Fatimah berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah, tepatnya setelah terjadi perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mempertemukan dua insan ini dalam sebuah ikatan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tabrani. Menurut Imam Al-Haythami, wa rijaluhu thiqat, rijal-rijal hadis tersebut, perawi-perawinya itu thiqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah amarani an uzawwija Fatimata min Aliyin. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi berdasarkan riwayat ini berarti perkawinan antara Fatimah dengan Ali ini merupakan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Sebuah kemuliaan ketika seorang Fatimah bisa menjadi istri dari Ali bin Abi Thalib. Demikian pula sebaliknya, bertemu di dalam sebuah ikatan perkawinan, misaqan ghaliza, dua insan yang merupakan manusia-manusia terbaik pada zamannya. Fatimah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang beliau itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ala tardaina an takuni sayyidata nisa'i hadhihi al-ummah atau nisa'il mu'minin." Tidakkah engkau ridha wahai Fatimah bahwa engkau ini menjadi pemimpin wanita-wanita dari umat ini, sayyidah, menjadi pemuka dari sekalian wanita yang ada di kalangan umat ini, au nisa'il mu'minin, atau wanita-wanita orang-orang yang beriman. Jadi pada diri Fatimah itu ada as-siyadah, ada kepemimpinan terkemuka, terdahulu, pemimpin kaum wanita. Kemudian bertemu dengan Ali bin Abi Thalib,
salah seorang manusia terbaik pada zamannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan tentang keutamaannya. Seperti Nabi mengatakan kepada Ali, "Tidakkah engkau ridha kedudukanmu di sisiku sama seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa? Hanya saja tidak ada Nabi setelahku." Ini manzilah keutamaan dari seorang Ali bin Abi Thalib yang kemudian bertemu dengan Fatimah dengan segala keutamaannya. Ini betul-betul kemuliaan bertemu dengan kemuliaan, sangat sekufu. Nabi juga pernah bersabda dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam tentang Ali bin Abi Thalib, "Innal jannata la tashtaqu ila salasah." Sesungguhnya surga itu rindu kepada 3 orang. Surga rindu kepada orang ini. Kalau kita rindu surga, tapi surga belum tentu rindu sama kita. Kita cinta surga, tapi surga belum tentu cinta sama kita. Tapi ini surga, ini rindu kepada mereka. Siapa mereka? Ali wa Ammar wa Salman. 3 orang yang dirindukan oleh surga itu adalah Ali, Ammar, dan Salman radhiyallahu anhum wa an jami'is sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau kita surga rindu kepada kita, pelajari sirah ini mereka ini. Pelajari kehidupan Ali bin Abi Thalib, bagaimana beliau. Pelajari bagaimana Ammar bin Yasir, dan pelajari bagaimana Salman. Temukan di situ keteladanannya, temukan rahasia-rahasianya, kunci-kunci kemuliaannya, sehingga surga itu rindu kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Tirmizi dan Hakim dari Anas bin Malik dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisah perkawinan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha? Ada beberapa riwayat tentang itu. Salah satunya hadis riwayat Abu Ya'la. Al-Imam Al-Haythami mengatakan warijaluhu thiqat, rijal-rijalnya, riwayat perawi-perawinya thiqah. Walaupun ungkapan ini belum tentu menunjukkan hadis itu sahih. Karena untuk menentukan kesahihan sebuah hadis perlu terpenuhi 5 syarat. 5 syarat. Pertama, sanadnya harus bersambung, ittisalus sanad. Kedua, perawi-perawinya harus thiqah, harus adil. 3, harus dhabit. Kalau sudah disebut thiqah berarti sudah adil dan dhabit. Kemudian tidak ada syaz dan tidak ada illah pada sanad ataupun matannya. Kalau disebut rijaluhu thiqat, perawinya thiqah, itu berarti 2 syarat dari 5 syarat itu sudah dijamin, sudah garansi oleh Imam Al-Haythami, sudah terpenuhi. Tinggal nanti 3 syarat lagi, apakah terpenuhi atau tidak. Itu kembali lagi kepada penelusuran dan penelitian lebih lanjut. Disebutkan di situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan tentang kisah perkawinannya dengan Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, khatabtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah. Aku meminang Fatimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebelum terjadi pernikahan itu ada prosesi meminang, khitbah. Kemudian Ali mengatakan dia menjual untuk modal menikah ini, dia menjual baju besi miliknya dan menjual beberapa perkakas ataupun harta miliknya, sehingga
terkumpullah uang sebanyak 480 dirham. 480 dirham. Itu lebih kurang lebih 20 juta ke bawah lah. 16 juta, 18 juta sampai 20 juta. Itu uang yang terkumpul dari hasil dia menjual barang-barang miliknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk membelanjakan dari uang tersebut 2/3 dibelanjakan untuk tib, untuk membeli parfum, minyak wangi. 2/3-nya untuk minyak wangi. Mungkin mahal harganya. Wa thulutsan fi thiyab. Kemudian 1/3 dari uang itu dibelanjakan untuk membeli pakaian. Berdasarkan riwayat ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dikatakan minum di sebuah bejana yang berisi air. Kemudian Nabi memasukkan air yang ada di mulutnya itu ke dalam bejana tersebut yang sudah berisi air, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, itu Fatimah dan Ali bin Abi Thalib yang sudah dinikahkan tadi, untuk mandi dari air tersebut. Ini bekas air bekas mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada berkahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kelebihan, ya, mukjizat kepada beliau. Ya, kisah ini sama seperti kisah-kisah lain tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala diturunkan berkah melalui beliau. Ya, dalam perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabatnya, pernah para sahabat mengalami kekurangan air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari-jarinya sehingga air itu cukup digunakan untuk semua pasukan, untuk minum, berwudu dan sebagainya. Padahal air yang tersedia hanya cukup untuk beberapa orang. Tapi dengan berkat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini cukup digunakan oleh semua yang ada. Demikian juga hadis tentang makanan yang hanya cukup untuk beberapa orang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui mukjizat yang Allah berikan kepadanya, makanan itu bisa cukup untuk semua undangan yang hadir. Orang-orang yang datang yang tidak diundang sebenarnya, tuan rumah tidak mengundang. Tapi Nabi yang suruh datang mereka semua. Sampai-sampai tuan rumah ketakutan, ini bagaimana? Makanan tidak cukup, hanya cukup untuk Nabi dan beberapa orang. Akhirnya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan itu sehingga cukup untuk yang lainnya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun dia berada itu berkah, ada berkahnya. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kisah itu juga dikatakan Nabi berpesan kepada Fatimah, jika lahir anak maka jangan disusukan dulu anak itu. Bawa dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Ali bin Abi Thalib, Nabi pernah berpesan kepada Fatimah, kalau lahir anak jangan langsung disusukan. Dibawa dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hasan lahir, putra pertama Ali bin Abi Thalib, perkawinannya dengan Fatimah, lahir Hasan bin Ali. Begitu lahir langsung dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memasukkan ke dalam mulut anak bayi itu sesuatu yang kami tidak tahu apa itu. Jadi ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang kami tidak tahu apa itu. Sementara ketika Husain lahir, 1 tahun kemudian lahir Husain. Dia lebih tua Hasan sekitar 1 tahun. Ketika Husain lahir, Fatimah langsung menyusukannya. Mungkin dia lupa dengan pesan Nabi itu. Langsung disusui oleh ibunya, oleh Fatimah. Tidak dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru dibawa kepada Nabi. Ternyata di situ disebutkan di sini fakana a'lamar rajulain.
terlihat perbedaan antara Hasan dan Husain. Hasan yang ketika lahir ditahnik terlebih dahulu oleh Nabi sebelum disusukan oleh ibunya, ternyata memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh Husain. Fakana a'lamar rajulain. Hasan itu adalah orang yang lebih alim, lebih bijaksana daripada Husain. Dua-duanya mulia, tapi Hasan lebih mulia dari Husain. Itu menurut kita Ahlussunnah. Mungkin kalau menurut kaum Rafidah beda lagi. Buktinya imam-imam mereka 12 itu rata-rata dari keturunan Husain, semuanya dari Husain. Imam pertama saja Ali, kemudian imam kedua Hasan, selanjutnya Husain, seterusnya anak-anak Husain, semuanya Husain. Bisa jadi bahkan Imam Mahdi versi mereka, Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman nanti, yang sudah pernah muncul kemudian gaib, akan muncul lagi, akan turun lagi nanti, itu dari keturunan Husain. Sementara kita Ahlussunnah, Imam Mahdi versi kita belum lahir, nanti akan lahir di akhir zaman. Itu dari keturunan Hasan. Jadi para ulama Ahlussunnah membuat perbandingan, tafadul. Mana lebih utama, Hasan atau Husain? Jadi dari berbagai fakta-fakta sejarah, berdasarkan riwayat-riwayat Nabi juga, ternyata Hasan lebih mulia. Kedua-duanya mulia, kedua-duanya syabab ahlil jannah, sayyidu syababi ahlil jannah, kedua-duanya adalah pemuka kaum muda yang ada di surga, tapi Hasan lebih mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara riwayat yang menerangkan tentang perkawinan antara Ali bin Abi Thalib, sebutkan di dalam beberapa riwayat yang ada. Ada riwayat dari At-Tabrani juga, dinukilkan oleh Imam Al-Haythami dengan rijal yang siqat. Disebutkan di situ bahwasanya ketika Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha, maharnya adalah baju besi milik Ali bin Abi Thalib. Jadi pernikahan yang sangat sederhana, bersahaja, tidak ada di situ kemewahan, keangkuhan, ya, tidak seperti anak-anak raja ataupun kaisar yang pernah hidup pada zaman itu atau setelahnya. Karena yang menikah ini adalah anak dari seorang nabi, Nabiullah. Bukan Nabi tidak bisa memberikan harta benda emas. Kalau Nabi mau, gunung-gunung itu bisa jadi emas. Dengan doa Rasulullah, gunung itu bisa jadi emas. Tapi Nabi tidak lakukan itu semua. Seorang Nabiullah yang dia lebih memilih untuk hidup bersahaja, walaupun dia bisa hidup semewah-mewah manusia yang pernah hidup mewah di muka bumi. Seorang Nabi yang ketika bangun tidur, terlihat di tubuhnya bekas alas beliau tidur. Tikar-tikar yang menjadi alas Nabi tidur itu berbekas di tubuh Nabi SAW. Dilihat oleh Umar bin Khattab menangis melihat Rasulullah di tubuhnya ada bekas-bekas tikar. Alas tidur yang kasar berbekas di tubuh Nabi SAW. Padahal beliau adalah sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala. Beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia dalam kehidupan ini. Tidak seperti raja-raja yang lain. Karena Nabi menangguhkan itu semua di akhirat kelak, untuk akhirat nanti. Maka ini juga terlihat kepada kehidupan putrinya dan menantunya Ali bin Abi Thalib, keluarganya. Hidup dengan kezuhudan, wara', qanaah. Ya. Mencontoh ayahandanya. Yang diceritakan dalam sejarah, dalam riwayat yang sahih bahwasanya berhari-hari kadang-kadang terlewati di rumah Nabi SAW tanpa mengepul asap. Nabi hidup bersama istri-istrinya, berhari-hari tidak mengepul asap. Tidak ada sesuatu yang bisa mereka masak. Mereka hanya minum air putih dan makan kurma saja. Jadi dalam pernikahan itu maharnya adalah baju besi. Kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha diantar kepada suaminya ke rumah mereka. Bersamanya
dihadiahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kain, ya, sebuah kain sebagai alas, mungkin seperti tikar begitu, yang sangat sederhana. Kemudian bantal tidur yang isinya itu adalah jerami, bantal di dalamnya jerami. Kita bisa bayangkan seperti apa itu. Kemudian ada alat bejana untuk mengambil air dari kulit, qirbah namanya. Kemudian ada saringan, munkhul. Kemudian ada gelas ataupun mangkuk, ya, bejana-bejana yang dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian ada alat untuk menumbuk tepung, menumbuk gandum, dan kendi yang berisi air, 2 buah kendi yang berisi air. Jadi peralatan-peralatan rumah tangga yang seadanya, yang betul-betul mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai alas tidur, tidak ada kasur yang empuk, yang ada hanyalah kulit binatang, kulit kibas, kulit kambing. Mereka tidur di atas kulit itu di waktu malam, dan di waktu siang kulit tersebut digunakan untuk mengalasi tubuh onta mereka. Onta dialasi dengan alas itu tadi. Kalau malam digunakan untuk tidur, siangnya digunakan untuk yang lain. Itulah kehidupan mereka. Tapi kata Ibnul Jauzi ketika menukir riwayat ini, beliau mengatakan, tallahi ma darraha zalik. Demi Allah, keadaan yang seperti itu tidak sedikit pun membuat dia susah, tidak sedikit pun membuat dia merana, tidak sedikit pun membuat dia terhina. Karena kehinaan, kemuliaan bukan diukur dari kemewahan hidup, aksesoris yang sedemikian rupa, tidak. Tapi kemuliaan itu terletak pada ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan rumah tangga mereka. Allah yang mengangkat derajat mereka dengan amal saleh, dengan ketakwaan dari kedua insan ini, sehingga mereka tetap hidup mulia walaupun hidup mereka tidak mewah, ya, penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan hidup yang bersahaja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Jauzi ketika menukilkan riwayat ini dan riwayat-riwayat yang lain, beliau mengatakan Sayyidah Fatimah dengan alat-alat yang sederhana itu di rumahnya, beliau menarik alat penumbuk tepung itu seorang diri. Ketika suaminya mencari nafkah di rumah, dia menumbuk tepung sendiri dengan alat itu, ar-raha itu. Raha itu satu alat yang memang terkenal pada zaman itu, terbuat dari kayu dan batu. Ada 2 batu yang dihimpit untuk menumbuk gandum jadi tepung. Dia sendiri yang menolak raha itu, alat itu. Sehingga kerja kerasnya di rumah sebagai ibu rumah tangga itu atharat fi yadiha, kata Ibnul Jauzi, sehingga berbekas di kedua tangannya. Jadi tangan Sayyidah Fatimah itu tidak halus seperti tangan-tangan wanita-wanita lain yang mungkin hidup pada zaman sekarang, halus lembut. Tangan Sayyidah Fatimah itu kasar karena dia mengerjakan pekerjaan itu di rumahnya. Dia menumbuk tepung di rumahnya sehingga terlihat tanda-tanda itu di tangannya, kata Ibnul Jauzi. Wastaqat bil qirbah hatta atharat al qirbah binahriha. Beliau mengambil air dengan qirbah tadi, dengan timba atau bejana yang terbuat dari kulit untuk mengambil air, sehingga qirbah itu berbekas di bagian lehernya atau di bagian pundaknya. Wa qammat al-bait, dan dia menyapu rumah sendiri, membersihkan rumah sehingga berdebu pakaiannya, dipenuhi dengan debu pakaian. Wa auqadat tahta al-qidri hatta dannasat thiyabaha, dan beliau meniup sendiri api untuk memasak, ya, sehingga kotor pakaian-pakaiannya. Jadi betul-betul tipe seorang ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu dengan sendirinya tanpa ada seorang pembantu yang membantunya.
Nanti kita akan ceritakan bagaimana kisah Sayyidah Fatimah datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan seorang budak yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sebagai pembantu. Tapi itu tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau waktu itu adalah Sayyidatu Nisa'il Alamin. Ratunya wanita-wanita umat ini, wanita-wanita yang beriman. Ratunya wanita, ratunya kaum wanita. Tapi dia mengerjakan semua itu seorang diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan permintaan itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ini tinggal di sebuah rumah, tapi rumahnya jauh dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agak jauh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa merindukan putrinya ini bersama suaminya ini, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua insan yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin mereka dekat. Rasulullah ingin mereka tinggal lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun rumah mereka jauh. Ternyata keinginan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh seorang sahabat yang bernama Harithah ibnu Nu'man. Ketika dia tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan putrinya tinggal di dekatnya, Harithah datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya telah sampai kepadaku berita bahwa engkau ya Rasulullah ingin memindahkan Fatimah dari rumahnya yang lama agar lebih dekat dengan rumahmu." "Ya Rasulullah, hadhihi manazili," kata Harithah ibnu Nu'man, "wahai Rasulullah, ini rumah-rumahku, ada beberapa rumah yang aku punya. Wa hiya aqrabu buyuti Bani Najjar, dan rumah-rumah milikku ini adalah rumah yang paling dekat dengan rumahmu ya Rasulullah dari kalangan Bani Najjar." Bani Najjar ini punya hubungan keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Bani Najjar ini orang Madinah, tapi ada hubungan darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak salah dulu Abdul Muttalib masa kecilnya itu dibesarkan di kalangan Bani Najjar itu. Jadi ada hubungan mereka. Jadi dari semua rumah-rumah Bani Najjar, yang paling dekat rumah mereka dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rumah milik Harithah ibnu Nu'man. Kemudian Harithah mengatakan, "Wa inna ma ana wa mali lillahi wa rasulih." Sesungguhnya aku dan hartaku ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Jadi betul-betul Harithah bin Nu'man ini ikhlas sekali mengorbankan hartanya itu untuk Allah dan Rasulnya. Diriku dan hartaku ini untuk Allah semuanya, untuk Rasul, untuk Allah dan Rasul. "Wallahi ya Rasulullah, lal malul ladzi ta'khudhu minni ahabbu ilayya min alladzi tada'." Demi Allah ya Rasulullah, rumah yang akan engkau ambil itu lebih aku sukai daripada rumah yang tidak kau ambil. Artinya Harithah ibn Nu'man ini sangat berharap Rasulullah mau menerima rumah pemberiannya itu. Dan dia lebih bahagia kalau Nabi mengambil rumah-rumah tersebut untuk keperluannya. Artinya dia senang rumahnya itu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sedih kalau rumah itu tidak jadi diambil. Bukan dijual tapi diambil. Dia berikan, dia hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk memindahkan Fatimah dari rumah yang jauh itu ke rumah yang baru yang lebih dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita bisa belajar bagaimana keikhlasan, ketulusan, pengorbanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai cinta Allah dan Rasulnya. Jadi betul-betul mereka mengorbankan harta mereka untuk Allah dan Rasulnya. Betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya sepenuh hati. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sadaqta wa barakallahu alaik." Kamu benar, apa yang kamu katakan itu betul-betul benar, jujur. Barakallahu alaik, semoga Allah melimpahkan keberkahannya kepadamu. Akhirnya atas pemberian Harithah ibn Nu'man tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil memindahkan Fatimah putrinya bersama dengan Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka tinggal lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengingat waktu kita yang terbatas, demikian pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.